saya akan membahas tentang CBR. Yang pertama, terlebih dahulu, kita akan membahas buku utama yang berjudul Perdagangan Manusia. Dengan nama pengarang Dr. Randa Hadjah Mufidah MAG, Kota Terbit Malang, penerbit UIN Maliki First, tahun terbit 2011, ISBN 978209583 dengan jumlah bab 7 bab, jumlah halaman 115. Itulah tadi identitas buku yang utama. Sekarang saya akan membahas tentang ringkasan buku utama, yaitu tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk kekerasan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah, atau dari pemberian, penerimaan atau pembayaran keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang-orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa atau penghilangan organ-organ tubuh. Perdagangan manusia mencakup berbagai kegiatan pengiriman perempuan dan anak-anak dalam berbagai untuk bertujuan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Ada beberapa faktor yang menjadi unsur-unsur perdagangan yang terpenuhinya salah satu dari proses, jalan atau cara dan tujuan. Adapun kerangka perdagangan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat proses berbentuk rekturan dan atau pengiriman dan atau pemindahan ke jalan atau cara berupa ancaman dan atau pemaksaan dan atau penculikan dan penipuan dan kecurangan dan atau kebohongan, penyalahgunaan. Kedua, pada tingkat tujuan berbentuk prostitusi dan atau pornografi dan kekerasan, eksploitasi seksual dan atau kerja paksa dan atau perbuatan praktik-praktik serupa. Perdagangan manusia yang digunakan dalam hukum di seluruh dunia, dan istilah tersebut meliputi perdagangan budak dan perbudakan modern dalam segala bentuk. Di Indonesia, seperti di banyak negara Asia Tenggara, perdagangan manusia dan anak terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara individual, sebagaimana sejumlah definisi internasional perdagangan yang ada mengakui dan menekankan pada bentuk kekerasan. Dari aspek penyebabnya, perdagangan terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan beberapa faktor, antara lain: yang pertama, kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya perdagangan dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban. Yang kedua, kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kultur atau budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau keluar daerah karena tuntutan keluarga atau orang tua. Yang keempat, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas. Dan yang terakhir atau yang kelima, lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan manusia tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam buku yang kedua dengan judul buku Perdagangan Orang. Nama pengarang Sally Susiana, Kota Terbit, Jakarta, penerbit
Pusat Pengkajian, tahun terbit 2015, ISBN 9786021247549. Jumlah bab 5 bab, jumlah halaman 132 halaman. Isi ringkasan buku yang kedua tentang perdagangan orang. Perdagangan orang dalam buku ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat, kepolisian, dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis. Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban tersebut menurut Sally Susiana, penulis pertama dari buku ini, diperdagangkan dengan sebagai tujuan tidak saja untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, praktek serupa perbudakan, penghambatan, bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi. Dalam konteks perlindungan itu, semua pihak terkait perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih proaktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perempuan perlu dicegah dari perdagangan orang. Upaya pencegahan perdagangan orang bagi perempuan dan anak perempuan bagaimanapun tidak cukup hanya menyediakan alternatif peluang ekonomi atau pekerjaan yang layak di negara tujuan dan negara asal. Pencegahan ini harus dilakukan untuk mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya perdagangan orang. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Adanya pemberdayaan perempuan akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Lebih jauh lagi, adanya pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi akar penyebab marginalisasi dan ketidaksetaraan gender secara umum. Perencanaan bentuk tindak pencegahan harus disusun dengan menyadari eratnya hubungan mendasar antara migrasi dan perdagangan orang. Dengan demikian, maka tindakan pencegahannya, baik pada sisi permintaan dan sisi penawaran, membutuhkan pendekatan multisektoral dan multilembaga. Bentuk pendekatan atau intervensi tindakan harus bersifat terpadu atau terintegrasi, perspektif gender dan berbasis hak asasi. Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks masyarakat diantaranya adalah pemberdayaan perempuan, penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jaminan dan perlindungan sosial bagi perempuan, serta menciptakan migrasi aman bagi perempuan, membangun kesadaran gender di tengah masyarakat. Adalah buku yang ketiga dengan judul buku Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia dengan penulis Muhammad Kamal, kota terbit Makassar, penerbit CV Sosial Politik Jenius, tahun terbit 2019, jumlah bab 5 bab, jumlah halaman 147 halaman. Isi ringkasan buku yang ketiga tentang perdagangan manusia merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia. Semakin maraknya praktek perdagangan manusia di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
menyebabkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab, apalagi telah menjadi masyarakat internasional yang ditandai dengan status keanggotaan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengambil bagian dalam berdasarkan beberapa kejadian sebelumnya. Kategori yang paling banyak menjadi korban praktek perdagangan manusia adalah perempuan dan anak di bawah umur. Berbagai macam tipu daya dilakukan orang pelaku dari praktek perdagangan manusia guna berusaha memperdaya korbannya. Misalnya, dengan iming-iming menggiurkan, para korban pun tertarik untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya. Banyak kisah yang mempunyai kesamaan modus di mana pada umumnya korban dari praktek perdagangan manusia direkrut dengan tipu daya muslihat yang menjanjikan pekerjaan di suatu tempat bergaji besar dan dijadikan sebagai pelayan toko atau pabrik, dan biasanya segala keperluan untuk keberangkatannya telah disiapkan oleh lembaga pengiriman tenaga kerja. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi perempuan korban dari praktek perdagangan manusia adalah perlakuan yang tidak manusiawi di mana menggeluti aktivitas pelacuran atau aktivis eksploitasi seksual lainnya, hingga mencakup aktivitas eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kesehatan para korban dari praktek perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan, bahkan mereka mendapatkan upah yang tidak layak. Di lain sisi, korban juga sering mendapatkan penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama. Pelaku dalam memegang kendali atas korban dan atau orang-orang yang dipercaya oleh korban dimaksudkan agar mereka yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka pelaku akan membuat korban maupun keluarga korban, bahkan organ-organ yang disayangi korban juga mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut, tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, telah berkembang pesat dan berbentuk kelompok jaringan kejahatan, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Lebih parahnya, tindak pidana perdagangan manusia juga melibatkan korporasi bahkan institusi negara yang disalahgunakan oleh aktor atas jabatan dan kebijakannya. Adapun jangkauan operasi perdagangan manusia tidak hanya terjadi antar wilayah Indonesia, tetapi juga lintas negara. Itulah tadi penjelasan dari ringkasan buku ketiga tersebut. Sekarang saya akan membandingkan ketiga buku tersebut. Yang pertama, dilihat dari segi kekuasaan materi, buku karangan Dr. Randa Hajjah Mufidah MAG lebih baik daripada buku karangan Salih Susiana dan Muhammad Kamal, karena buku karangan Dr. Randa Hajjah Mufidah MAG menjelaskan materi yang jauh lebih jelas dan lengkap jika dibandingkan dengan kedua buku tersebut yang hanya menjelaskan materi secara singkat dan sekilas saja. Yang dilihat dari segi isi bukunya, buku karangan Dr. Randa Hajjah Mufidah MAG lebih baik daripada buku kedua tersebut atau karangan Salih Susiana dan Muhammad Kamal, karena isinya lebih aktual jika dibandingkan kedua buku tersebut, karena setiap materi yang disampaikan dijelaskan dengan lengkap. Dilihat dari segi sistematikanya, buku karangan Dr. Randa Hajjah Mufidah MAG lebih baik daripada kedua buku tersebut atau buku karangan Salih Susiana dan Muhammad Kamal, karena dalam buku karangan materi dikelompokkan berdasarkan isi materinya, sehingga terdapat banyak bab yang dikarenakan banyak materinya berbeda dengan buku dari kedua tersebut. Tidak dikelompokkan materi berdasarkan isinya, sehingga hanya terdapat sedikit bab yang dalam satu bab tersebut tidak hanya membahas satu materi tetapi juga membahas beberapa materi, dan sistematika seperti ini tidak baik karena pembaca akan merasa bingung antara judul bab dengan materi bab yang disampaikannya.
Dilihat dari segi penyajiannya, buku karangan Dr. Randa Haji Mufidah MAG lebih baik karena materi yang disajikan secara terfokus. Jika sedang membahas satu pembahasan, maka hanya pokok bahasan itu aja yang dibahasnya. Meskipun dalam satu bab terdapat beberapa pokok bahasan, tetapi dalam tiap pokok bahasannya selalu terfokus, tidak loncat ke pokok bahasan yang lainnya. Dilihat dari segi gaya bahasa, baik buku karangan Dr. Randa Haja Mufidah MAG dan kedua buku tersebut sama-sama menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah, sehingga kedua buku ini sama-sama tentang kelebihan dan kelemahan dari ketiga buku tersebut. Yang pertama, kelebihan dari buku utama, penulis judul buku pada sampul buku sangat jelas. Yang kedua, pada bagian dalam pembahasan buku sudah lengkap. Selanjutnya, kelemahan dari buku utama. Yang pertama, penulisan dalam buku ini kurang rapi karena ada kalimat yang tidak berspasi dan terdapat penulisan dalam kalimat hurufnya yang kurang lengkap. Yang kedua, jika ada materi yang menggunakan bahasa asing, penulis tidak langsung membuat arti ke dalam bahasa Indonesia. Kelemahan dari buku kedua yaitu penulis dalam menyajikan buku ini disertai dengan menurut para ahli. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi buku ini. Pernyataan tersebut bisa menjadikan para pembaca lebih banyak mendapatkan informasi sehingga mudah untuk menyimpulkan penjelasan. Kelemahan dari buku kedua yaitu ada beberapa kalimat yang masih membutuhkan penjelasan namun tidak dijelaskan. Di dalam buku tersebut tidak adanya contoh. Misalnya seperti gambar, adanya contoh gambar akan membuat pembaca akan lebih mudah memahami dan bertambah wawasan. Kelebihan dari buku ketiga yaitu cetakan buku yang rapi dan jelas, tidak buram, membuat pembaca merasa nyaman dan lebih mudah dipahami. Melampirkan gambar-gambar dan bagan-bagan yang menjelaskan tentang apa yang sedang dibahas dalam buku ini. Kelemahan dari buku ketiga, tidak adanya di akhir bab mencantumkan rangkuman dan soal-soal atau pertanyaan untuk melihat sejauh mana pembaca memahami masing-masing bab pada buku tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga buku tersebut tentang perdagangan manusia adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai adalah pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak. Menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal, adopsi anak-anak, pekerja jermal, pekerja rumah tangga, pengemis mereka yang ada di industri pornografi, distribusi obat, perdagangan organ, sebagai penari, pengantin wanita asing, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Menurut saya, buku ini sangat cocok sebagai ilmu pengetahuan tentang perdagangan manusia dari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang kalangan mahasiswa, fakultas pendidikan, dan lembaga kependidikan, dan para peneliti muda. Saran saya dalam buku ini agar sampulnya dibuat lebih menarik lagi. Terima kasih.